bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah sementara antara yang meminta yang diminta satu pelaku juga. Itu Ustaz. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara berdoa kepada Allah sementara yang meminta dan yang diminta satu juga wujudnya. Jadi Bapak Ibu, berdoa itu bukan keluar diri, berdoa itu ke dalam diri. Maksudnya ke dalam diri, bahwa diri kita inilah tempat nyatanya memandang diri Tuhan. Kalaulah diri Bapak Ibu tempat nyatanya memandang diri Tuhan, maka sesungguhnya diri Tuhan itu inilah nyatanya pada Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Pada saat itu, karena diri Bapak tidak ada di situ, diri Ibu juga tidak ada di situ, diri Allah cuma yang semata-mata. Lalu siapa yang meminta? Yang meminta itu ya Allah. Pada saat itu apa maknanya bahasa Allah meminta itu? Allah merahmati akan dirinya sendiri, Allah memberkati dirinya sendiri, Allah meridhoi akan dirinya sendiri. Itulah kata dan bahasa yang bisa diungkapkan untuk menjelaskan bahwa yang meminta dengan yang diminta satu juga wujudnya. Namun kalau dipisah dia, dipisah. Kalau dipisah tuh dia dua wujud. Walaupun dua wujud namun hakikatnya satu. Bagaimana mandangnya? Yang meminta itu disebut namanya Muhammad. Ya, yang meminta Muhammad. Kepada siapa Muhammad meminta? Itu kepada Allah. Siapa Allah? Siapa Muhammad? Allah itu nama diriku. Muhammad itu nama wujud diriku. Kalaulah Allah itu nama diriku, maka Allah itu disebut namanya zat. Kalaulah Muhammad itu nama wujud diriku, maka Muhammad itu disebut namanya sifat. Makanya zat dengan sifat tak bisa dipisah ceraikan. Untuk melihat zat, lihat kepada sifat. Ya. Kalaulah untuk melihat zat adalah kepada sifat, lalu siapa sifat ini? Sifat ini adalah kenyataan zat. Kalaulah sifat adalah kenyataan zat, maka dipatrikan ke dalam hati. Ini baru makrifat kembali. Patrikan dia ke dalam hati bahwa sifat itulah yang sebenar-benarnya zat. Sekarang sifat namanya siapa tadi? Muhammad. Zat siapa namanya? Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, untuk memandang Allah lihatnya ke mana? Sifat. Jangan sifat juga lagi, tapi dah berganti namanya. Muhammad. Untuk memandang Allah lihatnya Muhammad. Kenapa untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kenyataan Muhammad itu adalah kenyataan diri Allah. memandang diri Allah. Muhammad itu kenyataan untuk memandang Allah. Patrikan lagi dalam diri. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang kenyataan Allah, maka Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah. Satu dia. Jadi meminta, memohon ke dalam diri. Itu maksudnya Allah meminta kepada dirinya sendiri. Itu bahasa hakikat. Namun kalau sudah sampai kepada makrifat, kala lisanahu, tak boleh disebut-sebut. Kata yang tiada terkatakan, kata yang tak boleh disebut lagi. Kenapa tak boleh disebut? Karena Bapak Ibu sudah paham dan mengerti bahwa yang wujud hanya dia. Muhammad itu dia. Muhammad itu aku dia Muhammad. Kalau udah paham, udah sampai Bapak Ibu kepada satu wujud yang disebut namanya muwahhid, atau disebut namanya min nafsi wahidah, atau namanya wahdatul wujud, maka tak boleh disebut-sebut, tak boleh lagi ditanya-tanyakan, tak boleh lagi diurai-uraikan. Kalau disebut, lain yang ditunjuk nanti, lain pula yang dibilang. Ya, tak boleh disebut. Contoh, ini apa namanya? Mik. Nah, sekarang Bapak Ibu udah paham bahwa Allah itu wujud pada segala
sesuatu. Kalau Allah itu wujud pada segala sesuatu, berarti segala sesuatu itu apa bagi Allah? Tempat nyatanya memandang Allah. Lalu Bapak Ibu patrikan, kalaulah segala sesuatu tempat nyatanya memandang Allah, maka sesuatu itu itulah sebenarnya Allah. Kan udah paham tuh? Kalau udah paham, kalau disebut, kalau ditunjuk, pasti akan berbeda dia. Ini apa namanya? Mik ini apa tadi? Tempat nyatanya memandang Allah. Kalau mik ini tempat nyatanya memandang Allah, mik ini siapa? Tunjuk nih. Apa nih Allah nih? Anda Allah nih sayang nih mik namanya. Ya. Jadi kalau udah paham, jangan ditunjuk, jangan disebut-sebut, cukup dipahami dan dimengerti saja. Ya. Kalau bahasa kiasnya, Allah melihat dirinya di luar dirinya. Allah meminta keluar dirinya dengan dirinya yang disebut namanya Muhammad. Penyempurnaannya, bagi Bapak Ibu, penyempurnaannya. Dalam berdoa tetap kita membaca apa adanya. Baik dalam bahasa Arabnya, baik dalam bahasa Indonesianya. Walaupun berdoa bahasa Arab, bahasa Indonesia, namun Bapak Ibu mengerti dan paham yang berkalam, yang meminta dan wujud hanya dirinya sendiri. Jadi tetap kepada diri sendiri. Itu Pak, memahaminya. Ya, tidak boleh habis itu dizair-zairkan. Allah meminta kepada dirinya. Apa mau dimintakan Allah itu dah Tuhan. Nah, itu kalau turun di sifat dia akan menguraikan butuh kata dan makna lagi. Tapi kalau sudah duduk marifat tak boleh disebut-sebut. Itu yang disebut namanya ilmu rahasia itu. Sebab lain yang disebut nanti lain yang ditunjuk nanti. Tidak boleh lagi disebut. Itu kuncinya oleh Nabi, man arafallah fawallah, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka dialah yang Allah itu. Kalau dia yang Allah itu, tak boleh lagi disebut. Nah. Itu Bapak Ibu. Itu Pak, memahami Pak. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.